Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Osman dan pasukan Alpennya tengah berlari mendungangi kuda menuju suatu tempat. Sementara itu, Bayindir berkata kepada Ismihan, "Hazrat Frede Sultan, pasukan terdepan Parabey memasuki Sogut. Parabey akan segera datang. Yang mulia Frede Sultan, jika kau mengizinkanku, aku ingin mengajukan pertanyaan. Apakah kau mengundang Parabey itu untuk bersatu melawan orang-orang Mongol? Karena aku tahu kau suka memukul dua burung dengan satu batu." Dengan tersenyum, Ismihan menjawab, "Kau mengerti, Bayindir. Terkadang kamu mengerti segalanya." Osman tidak memahamiku. Dia menyalahkanku karena menjadi wanita yang sombong. Menurutnya, kata-kataku abstrak. Tapi kekuatan Parabey akan memberikan bukti nyata. Mereka akan menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak dapat mendirikan sebuah negara dan betapa kecilnya dia. Seperti tamparan, Bayindir, kita berdua akan bersatu dan kita akan menghancurkan Osman. Mendengar ini, Bayindir mengatakan, "Pemikiran yang bagus, Frede Sultan, pemikiran yang bagus. Osman perlu melihat kebenaran. Jika kau mengizinkanku, aku tidak ingin menghadiri rapat dewan." Lalu Ismihan bertanya, "Kenapa?" Dan Bayindir menjawab, "Yang mulia Frede Sultan, orang miskin sepertiku tidak boleh menghadiri dewan itu. Gajah berkelahi, rumput harus memenuhi tugasnya di luar." Lalu Ismihan mengatakan, "Seperti yang kau inginkan, Bayindir." Kemudian Bayindir pun pergi dari sana. Sementara itu, Benggi mendatangi Aisyah di kamp pengembara. Dengan gugup dia berkata, "Aku selalu menentang ini, Aisyah Hatun." Tapi mereka berkata, "Makan sesuap besar, tapi jangan membuat janji besar." Aku membuat kesalahan, tapi aku mengerti kesalahanku. Bahkan, jika kamu adalah dinding batu di depan cinta, kamu tidak bisa menghentikannya. Mendengar ini, Aisyah bertanya, "Bengge Hatun, tahukah kamu berapa banyak hati orang yang kamu patahkan sebelum kamu menyadari kesalahanmu?" Dan Bengge menjawab, "Tentu aku tahu, karena itulah aku di sini. Aku ingin menebus kesalahanku, tapi cobalah untuk mengerti aku. Aku tidak mudah menderita rasa sakit yang terlupakan. Maksudku, jika putramu masih mencintai putriku, datang dan minta persetujuan. Mulai sekarang, itu keputusanmu." Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Di tengah perjalanan, dia berhenti, lalu berkata kepada Alpennya, "Dewan yang akan dibentuk Ismihan berbeda dengan dewan baik kita. Kita bukan pemilik, tapi kita akan menjadi tamu. Ketahuilah bahwa tempat ini tidak akan berbeda dari medan perang. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa itu akan menjadi perang kata-kata, bukan pergelangan tangan. Untuk alasan ini, kalian semua akan mengendalikan amarah kalian. Yakub Bey dari Germian, pemilik pasukan raksasa yang perbatasannya terbentang dari timur hingga terkuat, akan hadir di sana. Penguasa lautan dalam perang, yang garis keturunannya kembali ke Danismen Gazi. Karasi Bey, putra Kalemsyah dari Karasit juga akan hadir. Penguasa Evlani, Semsetin Yaman Jandar Bey dari Jandarit, yang ingin menaklukkan Kutayah juga akan hadir. Dan tidak satupun dari mereka akan ragu untuk berbicara." Mendengar ini, Boran bertanya, "Beim, bahkan jika kata-kata mereka mengharuskan pemotongan lidah, apakah kita tidak akan melakukan apa-apa?" Dan Osman menjawab, "Ya, yang terkecil adalah 5 kali ukuran kita. Dengan Alpen dan harta miliknya, dengan kesalahan sekecil apapun, kita hanya akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mereka lebih besar dari kita, lebih ramai dari kita, mereka lebih kuat dari kita, tapi mulanya kita setara dengan mereka. Insya Allah, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan keluar dari sana."
Kemudian mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Sementara itu, terlihat Cerkutai dan Ulgen Hatun yang dalam perjalanan untuk melakukan misi memasuki wilayah Kobrohisar. Dengan penuh gurauan, Cerkutai bertanya, apakah kau takut, Ulgen Hatun?" Dan Ulgen menjawab, "Kenapa harus takut? Aku Putri Gariba Ferista. Ketakutan itu takut padaku. Kamulah yang seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri." Mendengar ini, Cerkutai berkata, Aku lahir dalam ketakutan." Lalu Ulgen mengatakan, Ya, kau tidak pernah takut." Seketika Cerkutai bertanya, "Hatun, tentu aku tidak takut. Kapan kamu melihat bahwa aku takut?" Lalu Ulgen menjawab, Ya, baiklah, aku tidak pernah melihatmu takut. Tapi aku tahu, kamu si pengecut Cerkutai Up. Kamu tidak takut pada musuh, tapi kamu takut pada yang ada di kananmu." Mendengar ini, Cerkutai berkata, "Ya, kau benar. Siapa yang tidak takut pada hati? Hei, tunggu aku, tunggu." Sahabat kita beralih ke kamp pengembara. Aktemur bertanya pada ibunya, "Bengge Hatun, kenapa dia datang ke sini? Apakah dia mengetahui bahwa Alcicek membawaku keluar dari penjara bawah tanah itu?" Namun Aisyah berbalik tanya, "Kenapa kamu peduli tentang ini? Bukankah kamu menyerah pada Alcicek?" Dan Aktemur menjawab, Ya, tapi jika dia telah mempelajarinya, dia tidak akan meninggalkannya sendirian." Seketika Aisyah mengatakan, "Pastinya, bahkan dia mungkin menguncinya di dalam benteng. Dia akan melakukan itu." Lalu Aktemur bertanya, "Dia tahu, benarkah? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita akan menyelamatkan Alcicek?" Kemudian Aisyah berkata, "Aktemur, kamu masih mencintai gadis ini. Kamu menyesal bahwa kamu mengirimnya, benar kan? Katakan saja padaku, apakah kamu menyesalinya atau tidak?" Dengan gugup Aktemur menjawab, "Ada jarak yang sangat kecil antara aku dan kematian pada hari itu. Aku memejamkan mata dan berlindung kepada Allah. Tapi saat itulah dia muncul di pikiranku. Aku tidak adil padanya, dan aku menghancurkan hatinya. Aku menyesal." Kemudian Aisyah mengatakan, "Bagus, kalau begitu pergi dan minta maaf padanya. Kita akan memintanya malam ini." Mendengar ini membuat Aktemur bingung dan serasa tidak percaya. Namun dia tersenyum akan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Osman, Turgut, dan pasukan Alpennya tiba di Sogut. Melihat kedatangannya yang garang, membuat para tentara Seljuk gemetar. Kemudian salah satu tentara berkata, "Osman Bey, kau akan pergi ke Dewan Bey yang agung negara bagian Seljuk. Kami tahu siapa dirimu. Permintaan kami adalah agar kau memberikan pedangmu." Lalu Osman mengatakan, "Nak, karena kamu tahu siapa aku, maka kamu tahu betul bahwa aku tidak akan memberikan pedangku seperti ini. Tetapi kamu bahkan menggunakan kata-katamu secara selektif. Semoga kamu panjang umur." Namun tentara lain berteriak mengatakan, "Cukup Osman Bey, jika pemerintah menyuruhmu untuk memberikannya, kau harus memberikannya." Dan saat tentara itu hendak mengambil pedang Osman dengan sangat kasar, seketika Osman menepisnya seraya berkata, "Kamu hanya bisa melihat senjataku di sarungnya. Jika kamu ingin melihat senjataku dari sarungnya, maka itu akan menjadi hal terakhir yang kamu lihat. Dan jika kamu mencoba untuk menahannya, kamu tidak dapat melakukan hal itu sebelum kamu mati." Kemudian Osman memukulnya hingga membuat tentara itu terjatuh. Seketika mereka pun saling menodongkan senjata. Kemudian Osman berkata, "Alpen, berikan senjata kalian. Darah tidak akan tertumpah hari ini." Kemudian Osman, Turgut, Boran, dan Konur pergi memasuki ruangan. Tidak lama Ismihan pun datang memasuki ruangan tersebut. Lalu Osman bertanya, "Di mana para bey itu, Frede Sultan?" Dan Ismihan menjawab, "Mereka datang dari jauh dengan konvoi yang hebat. Untungnya mereka datang, Osman Bey. Selamat datang."
Tidak lama terdengar suara drum yang menandakan kedatangan para bey dari berbagai wilayah. Dengan penuh keangkuhannya, mereka datang dengan membawa berbagai hadiah untuk para rakyat maupun untuk Ismihan. Dengan sangat sinis, mereka melihat ke arah Osman. Kemudian salah satu bey dari Germian, Yakub Bey, menghampiri Osman seraya berkata, "Kami telah mendengar namamu, Osman Bey, dan sekarang kita bertemu." Lalu Osman berkata, "Semuanya menunggu waktunya, Yakub Bey." Namun Yakub mengatakan, "Bukan menunggu waktunya, tapi menunggumu berhenti. Kau berada di Konstantinopel pada suatu hari, dan di Konya pada hari lainnya. Semakin banyak kau berpergian, semakin banyak masalah yang kau hadapi." Lalu Osman mengatakan, "Kami memiliki asal-usul pengembara. Kami tidak pernah berhenti. Kami ingin mencekik masalah di sarangnya, agar tidak menyebar di tanah kami." Mendengar ini Yakub berkata, "Aku suka perantau. Aku selalu memberi mereka tempat, rumah. Tetapi jika kau seorang pengembara, bertingkahlah seperti pengembara. Dan kau harus meninggalkan mimpi itu kepada mereka yang pantas bermimpi mendirikan sebuah negara." Kemudian Karasibey bertanya, "Semua yang datang membawa hadiah, Yakub Bey, apakah kamu datang dengan tangan kosong?" Dan Yakub menjawab, "Hadiahku tidak cukup kecil untuk muat di tanganku. Hadiahmu ada di luar Sogut, 300 kuda yang kuat untuk Fede Sultan." Kemudian Ismihan mengatakan, "Terima kasih, Yakub Bey, silahkan duduk." Dengan angkuhnya, Yakub menduduki tempat tepat di hadapan Osman. Kemudian Ismihan mempersilahkan Osman untuk duduk di tempat yang kosong. Melihat ini tidak adil, Osman berkata, "Mengapa para bey kami berdiri, Fede Sultan?" Dan Semsetin menjawab, "Mereka berada di tempat yang layak, Osman Bey. Bahkan, kamu harus berterima kasih kepada Fede Sultan karena dia mengizinkanmu duduk dengan bey yang hebat seperti kami." Kemudian Osman mengatakan, "Aku bukan orang yang akan berterima kasih kepada seseorang yang memberiku tempat duduk, Jandar Bey. Kami merebut tanah dan tempat kami dengan berperang. Jangan bingungkan aku dengan dirimu sendiri. Bellers, duduklah di belakangku." Menyaksikan ini Yakub berkata, "Ya, mereka harus duduk. Mereka pasti telah jatuh lemah di antara semua masalah itu." Namun Osman tidak memperdulikan ucapannya dan meminta Ismihan untuk memulai dewan. Kemudian Ismihan berkata, "Situasinya lebih buruk dari yang kalian pikirkan. Kami mendapat pesan dari Komandan Naiman bahwa kepala komandannya, Samagar, dipenggal dan itu membuatnya marah. Dia ingin kita menaikkan pajak dan membayar harga untuk kepala Samagar." Mendengar ini Karasibey berkata, "Kami ingin mendengar bagian dari masalah yang menjadi perhatian kami. Siapapun yang membawa masalah harus membayar harganya sendiri. Siapa yang membunuh Samagar?" Lalu Ismihan mengatakan, "Karasibey, anggap saja bahwa aku yang membunuhnya. Berhenti memandangi Osman Bey. Membunuh musuh tidak pernah menjadi kesalahan. Aku mengundang kalian ke sini untuk membuat kita semua bersatu." Kemudian Yakub bertanya, "Fede Sultan, dari mana kau mendapatkan kekuatanmu?" Mendengar ini Ismihan berbalik tanya, "Pertanyaan macam apa ini, Yakub Bey?" Lalu Yakub mengatakan, "Kau mengambil kekuatanmu dari putramu, yang mulia Sultan Aladin, pemilik Seljuk. Akankah kita bersatu dengan Bey ini, yang ingin menggulingkannya dan yang mencoba menculik Mesut? Lupakan tentang kami. Bagaimana kau bisa memaafkannya?" Dan Ismihan menjawab, "Yang tidak berdaya menyimpan dendam, yang lemah marah, yang kuat memaafkan. Yang mulia Sultan Aladin memaafkan Osman Bey. Jika dia ingin melupakannya dan bersatu, kau juga akan menginginkannya, Yakub Bey." Kemudian Karasibey berkata, "Berkelahi dengan orang-orang kafir menghancurkan pasukanku. Tapi aku juga mendapatkan banyak jarahan. Aku menawarkan bahwa kita harus membayar pajak dan membayar harga untuk saat ini. Aku melakukan ini demi Anda, Fede Sultan. Jika tidak,
Baik Osman Bey maupun tanah ini tidak layak dikorbankan bahkan untuk 5 koin. Seketika Osman mengatakan, jika tanah Turki akan bebas dengan emas, biarlah itu dihancurkan. Kebebasan yang dibeli dengan emas akan hilang bila tidak ada emas. Jika kami berhutang hidup kami untuk ini, kami siap untuk mengorbankan hidup kami. Mendengar ini Ismihan mengatakan, Osman Bey, tenanglah. Tidak ada yang mau kehilangan kebebasannya. Kami siap untuk harga atau pertempuran. Kami di sini untuk bersatu dan mencari solusi. Namun Osman mengatakan, harga bukanlah solusi, Veldes Sultan. Aku mengambil perbatasan dengan darahku. Aku membangunnya dengan darahku. Apalagi pembayaran. Aku bahkan tidak akan memberikan anjingku untuk kepala Samagar. Biarkan ini menjadi kata-kata terakhirku. Mendengar ini membuat mereka semua terdiam melihat ke arah Osman. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.